Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berbicaralah kepada masing-masing kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan meneruskan pembelajaran kita ya di Yohanes pasal yang ketiga. Ini percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ini sebuah percakapan yang cukup panjang dan sangat menarik. Saya pada kesempatan ini akan membahas dulu ayat 1 sampai dengan yang ke-8 ya. Nanti minggu depan baru kita teruskan 9 sampai 21-nya. 1 sampai 8 saya harus ambil sedikit waktu karena ini banyak penjelasan-penjelasan yang sangat penting sekali. Ya, kita akan mulai dari Injil Yohanes pasal ketiga ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Saudara, siapakah Nikodemus ini? Nikodemus adalah seorang yang terpandang. Ia pemimpin agama Yahudi, dia juga seorang Sanhedrin, sebuah jabatan yang sangat prestisius, sangat terhormat pada saat itu. Ia seorang anggota Mahkamah Agama Yahudi ya, dan dia berasal dari golongan Farisi. Jadi dalam Mahkamah Agama itu ada dua golongan sedikitnya. Ada golongan Farisi, ada golongan Saduki, dan Nikodemus ini berasal dari golongan Farisi. Perlu saya ingatkan kepada saudara ya, Farisi itu sebenarnya tidak ada negatif-negatifnya ya. Farisi itu nama sebuah golongan. Ya, kemungkinan besar Yesus pun berada di golongan Farisi. Tetapi pada zaman Yesus memang banyak orang-orang Farisi yang munafik. Tapi ada nggak orang Farisi yang baik? Ada, saudara, ada ya. Jadi kalau kita dengar kata Farisi, jangan langsung alergi dulu dan mengesankan semua Farisi itu jahat. Enggak. Itu adalah nama golongan, saudara. Oke, ayat yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Saudara, perhatikan kapan ia datang kepada Yesus. Waktu malam. Kenapa? Dia harus sembunyi-sembunyi, saudara. Sebab pada saat itu orang-orang mahkamah agama, orang-orang pemimpin Yahudi sangat menentang Yesus. Nikodemus mau belajar dari Yesus. Dia kagum dengan sosok Tuhan Yesus. Tetapi dia harus datang malam-malam ya. Rekan-rekannya tidak suka dengan Yesus, tapi dia sangat suka dengan Yesus. Dia datang malam-malam, ngumpet-ngumpet, saudara ya. Ngumpet-ngumpet. Ya, memang dia dalam tanda petik, dia pasti juga ingin menyelamatkan posisinya dan takut sama rekan-rekannya. Kalau sampai aku ketahuan gimana nih? Aduh, masa aku datang ke orang yang paling teman-temanku benci, kan kira-kira begitu ya. Dan kita bisa belajar dari Yesus di sini. Yesus orang yang penuh permakluman ya. Dia memaafkan kelemahan orang lain. Dia nggak bilang sama Nikodemus, Nikodemus pulang aja lo. Lu kan takut sama teman-teman lu. Enggak, Yesus tidak seperti itu, saudara. Dia punya hati yang luas, yang bisa menerima orang. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk apa Nikodemus datang. Ia datang nggak ngomongin politik, saudara. Enggak kan? Ya. Bahkan dia langsung memanggil Yesus dengan Rabi. Menandakan bahwa dia memandang Yesus sebagai seorang yang besar dan penuh penghormatan. Mana ada orang-orang Farisi yang lain yang mau panggil Yesus Rabi? Mana ada ahli-ahli Taurat yang mau panggil Yesus Rabi? Nikodemus datang langsung bilang Rabi. Ini menandakan karena Rabi juga prestisius pada saat itu, saudara. Rabi sangat dihormati. Nikodemus datang dengan sikap hati memandang Yesus sebagai
orang besar, ya, dengan penuh hormat, respect. Bahkan ia berkata bahwa Yesus diutus Allah. Dia datang dengan pengakuan. Pengakuan ini penting, ya. Ketika dia bilang guru yang diutus Allah, dia mengakui Yesus berasal dari Allah. Yesus utusan Allah. Pengakuan ini penting, saudara, ya. Dan dia juga punya keyakinan. Sementara teman-temannya selalu mempertanyakan dengan kuasa apa engkau melakukan ini, itu, ini, itu. Nikodemus enggak pernah mempertanyakan itu. Nikodemus yakin Yesus melakukan itu sebab memang Yesus disertai Allah. Yesus datang dari Allah. Makanya Nikodemus ini sebenarnya luar biasa, saudara. Ya. Yang kita lihat ayat 3, ayat 4. Yesus menjawab, ya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Aku ini sudah tua. Gimana dilahirkan lagi? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, saudara, sepintas jawaban Yesus kayak nggak nyambung, saudara. Tapi sebenarnya nyambung. Yesus ingin menegaskan bahwa yang bisa melihat kerajaan Allah hadir di muka bumi ini, ya. Dan yang bisa masuk ke dalamnya tentunya apabila seseorang telah dilahirkan kembali. Kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, mustahil dia bisa melihat kerajaan Allah. Nah, di sini Nikodemus kebingungan. Apa bisa seseorang dilahirkan kembali? Mana bisa? Nah, di sini kita lihat esensi perkataan Kristus, saudara, ya. Saya mau ajak saudara berpikir dengan satu pertanyaan yang agak menggelitik dulu, yang harus kita renungkan, ya. Tentunya kelahiran kembali atau lahir baru yang kita sering kenal dengan nama lahir baru, ya, itu menjadi sesuatu yang sangat sentral dalam iman Kristiani, ya. Tidak sedikit orang yang bertanya, sudah lahir baru belum? Ya kan? Karena itu dianggap sangat krusial. Tapi saya harus bertanya kepada kita semua untuk kita renungkan. Kalau ini begitu krusial, kalau lahir baru begitu krusial, kalau lahir baru menjadi syarat mutlak orang masuk kerajaan Allah, pertanyaan saya, kenapa Yesus hanya mengungkapkannya pada percakapan pribadi dengan Nikodemus? Kenapa Yesus tidak mengkhotbahkan ini, memberitahu ini kepada hayalak ramai? Ketika dia kasih makan 5.000 orang, wah itu kan banyak tuh. Ngomong dong di sana, kamu harus lahir baru. Waktu dia mengajar khotbah di bukit, kamu harus lahir baru. Tapi Yesus nggak lakukan itu, saudara. Kenapa coba? Kenapa? Yesus nggak lakukan itu. Hal yang begitu krusial dia hanya ngomong sama Nikodemus. Dan percakapan pribadi, kemungkinan ini percakapan empat mata. Mungkin ada beberapa murid Yesus yang ikut, salah satunya Yohanes. Ini kan penting, saudara. Nah, memang ada dua kemungkinan, ya. Yang kemungkinan pertama, Yesus tetap mengajar tentang istilah dilahirkan kembali ini depan banyak orang, tapi nggak dicatat dalam Injil. Tapi ini ada sanggahannya, saudara. Kalau hal itu begitu penting, harusnya dicatat dalam Injil. Iya dong, harusnya dicatat. Rasanya hampir mustahil. Kalau ini begitu penting, rasanya hampir mustahil untuk tidak dicatat. Nah, tetapi saya lebih mempercayai kemungkinan yang kedua. Yang terpenting maknanya, bukan istilahnya. Bagaimana untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Lahir baru. Yang penting maknanya, bukan istilahnya.
kepada hayalak ramai. Ingat ya, Nikodemus ini orang pintar, orang terpandang, makanya Yesus menggunakan bahasa yang tinggi. Coba kalau ngomong sama orang pasar, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, Nikodemus saja bingung, apalagi orang-orang yang tidak terpelajar, saudara. Kan begitu logikanya, ya. Yesus menggunakan bahasa yang sederhana di depan hayalak ramai. Satu kali ada anak kecil datang. Yesus bilang, kalau kamu tidak seperti anak kecil ini, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Sama nggak? Jadi syarat masuk kerajaan sorga seperti anak kecil. Apa yang dimaksud nanti? Kita belajar terus, saudara. Tapi saya mau membuka pemikiran dulu ya, supaya jangan sampai ada orang yang fanatik dengan istilah tapi tidak ngerti dengan makna. Ini bahaya, saudara. Kita jangan fanatik sama istilah. Istilah itu bisa berganti, istilah itu bisa apa saja. Tapi nafas dan esensi itu harus kita temukan, saudara. Ya. Nah, apa itu dilahirkan kembali? Nah, itu kan pertanyaannya. Yang pertama, ketersediaan menjalani kehidupan yang baru. Lahir kembali artinya menjalani hidup yang baru. Seperti anak kecil. Anak kecil itu seakan, anak kecil itu kan baru mulai merajut peta masa depannya, saudara. Iya kan? Anak kecil itu kan baru mulai merajut peta masa depannya. Makanya banyak orang yang ketika udah dewasa, dia gagal, banyak yang menyesal. Kenapa dulu aku pas kecil gak begini? Saya aja punya penyesalan, saudara, tentang masa kecil saya. Saya menyesal, kenapa dulu di lesin Mandarin saya nakal, saya gak belajar serius. Sampai sekarang saya gak ngerti bahasa Mandarin. Wah, kalau sekarang bisa bahasa Mandarin, saudara, itu satu keunggulan yang luar biasa. Mandarin China itu udah mengekspansi dunia sekarang. Produk-produknya semuanya, wah sangat diuntungkan kalau kita bisa bahasa Mandarin. Nah, sekarang saya udah tua begini, nyesel. Kenapa dulu aku kecil di lesin nggak mau? Nah, sebenarnya ketika kecil itu kan kesempatan untuk merajut peta di kemudian hari supaya bisa Mandarin, aku belajar dari kecil kan gitu. Nah, ini sama. Hidup kita hari ini itu merajut peta kita di kekekalan, di kehidupan setelah kematian. Apa yang saudara lakukan hari ini akan sangat berpengaruh. Makanya lahir kembali itu ketersediaan untuk menjalani kehidupan yang baru. Yuk kita rajut peta hidup kita dari sekarang. Yang kedua, artinya apa? Kita harus memiliki kodrat yang baru. Kodrat yang baru itu apa? Prinsip hidup yang baru, tujuan hidup yang baru. Prinsip-prinsip yang gak sesuai firman Tuhan disingkirkan. Tujuan-tujuan agenda pribadi disingkirkan. Sekarang kita harus punya tujuan-tujuan yang baru, tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Prinsip hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan singkirkan. Dulu mungkin punya prinsip, sesekali ke tempat pelacuran gak apa-apa. Lah ini kan prinsip orang dunia, saudara. Kalau prinsip firman Tuhan gak bisa gitu, maka kodrat yang baru itu mengganti prinsip kehidupan dan tujuan kehidupan. Apa artinya dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali, teks aslinya itu genao anoten. Genao anoten. Nah, saya tidak perlu mengkritik LAI, saya percaya para penafsir pasti punya sebuah alasan untuk kata yang digunakan adalah dilahirkan kembali. Tapi sebenarnya genao anoten itu artinya dilahirkan dari atas. Dilahirkan dari atas. Jadi orang yang dilahirkan kembali, genao anoten, dia harus menyadari bahwa kewargaan kita memang bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari sorga. Nah, terus kita di sini ngapain? Kita di sini sebagai utusan kerajaan.
duta-duta Allah. Makanya visi dari Lifehouse Community adalah mempersiapkan God's Kingdom Ambassador on Earth, mempersiapkan duta-duta Allah di bumi ini. Iya, dilahirkan kembali itu genao anoten, dilahirkan dari atas, kewargaan kita dari sorga. Tapi saudara dan saya ada di sini, ada di bumi ini untuk apa? Kita utusan kerajaan. Kita duta kerajaan, saudara, ya. Nah, Nikodemus tidak mengerti apa yang diucapkan Yesus. Apa yang diucapkan Yesus secara rohani dimaknai secara kedagingan, makanya nggak akan ketemu. Saudara, kita hanya dapat mengerti perkara-perkara rohani kalau kita memiliki kacamata Tuhan. Kalau kita enggak memiliki kacamata Tuhan, sangat sulit untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa mengerti akan perkara-perkara rohani. Hal yang hebat dari Nikodemus adalah, saudara, ia tidak menjadi menolak Yesus, tetapi ia justru ingin belajar. Ia memiliki kerendahan hati untuk mengakui dirinya masih perlu belajar. Dan dia bertanya dalam ketulusan. Ketika Yesus katakan hal ini, Nikodemus tidak menjadi kecil hati dan dia bilang, susah banget. Ngomong apa sih Yesus? Enggak, dia rendah hati, dia tetap mau belajar. Oke, saya akan bacakan sekarang ayat 5-8. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara, Yesus memberikan penjelasan di sini bahwa dilahirkan kembali, ya, genao anoten itu, ya, itu harus melalui proses dilahirkan dari air dan roh. Nah, Yesus kasih penjelasan di sini. Kalau manusia duniawi, kalau kita lahir lewat rahim ibu kita, maka manusia rohani dilahirkannya dari air dan roh. Roh Kudus di sini. Ya. Maksud dilahirkan dari air dan roh adalah Roh Kudus yang melahirkan kembali seseorang dengan cara pengudusan oleh roh. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus. Kita nggak bisa mengerjakannya sendiri. Roh Kudus yang melakukannya. 1 Petrus 1 ayat 2 berkata demikian. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh roh, lihat itu, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi dilahirkan kembali oleh air dan roh itu dengan cara pengudusan oleh roh dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita bisa mengenakan kodrat yang baru, tadi saya jelaskan di awal. Kodrat yang baru berarti prinsip hidup yang baru, tujuan-tujuan hidup yang baru. Hanya saja kalau pembaharuan ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Lihat, ya. Keselamatan itu bukan karena perbuatan baik yang saudara lakukan lalu Tuhan menyelamatkan saudara, tidak. Tetapi karena ada pembaharuan oleh Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita dimampukan untuk berbuat baik. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus sebenarnya ini bukan hal yang mistis. Prosesnya dari mana? Dari firman dulu. Firman yang masuk, kita renungkan, dan kita lakukan akan melahirkan iman. Makanya kamu diselamatkan oleh iman. Nah, itu dia prosesnya. Jadi clear, saudara, ya.
Ini pembaharuan oleh Roh Kudus melalui firman yang kita hidupi. Firman itu menjadi iman. Nah, kalau orang Farisi dan ahli Taurat mengutamakan ibadah lahiriah dalam hidup beragama, maka Yesus mengajarkan menjadi rohani itu nggak bisa dengan hal lahiriah, tetapi harus dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya tadi di ayatnya yang ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi ini bukan sekedar liturgi ibadah lahiriah dalam hidup beragama. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa menjadi rohani tidak bisa dengan hal lahiriah. Harus dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya dalam kekristenan tidak ada mau dibaharui Roh Kudus, mandi kembang 7 rupa. Enggak ada, enggak bisa hal-hal lahiriah, saudara. Hanya Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita, saudara. Oke. Kita memang dahulu dilahirkan dari daging dan telah memiliki kodrat dosa yang melekat. Makanya anak kecil nggak ada yang ngajarin bisa iri, bisa bohong, mencari kambing hitam. Nggak ada yang ngajarin loh. Jatuhin vas bunga, guguk yang disalahin, siapa yang disalahin. Itu karena kodrat dosa yang sudah melekat. Kecemaran adalah bawaan lahiriah kita. Makanya untuk memiliki kodrat yang baru tadi, kita harus dilahirkan kembali. Nah, pembaharuan ini digambarkan dengan 2 perbandingan, air dan roh, saudara ya. Dilahirkan dari air dan roh, artinya, ini penting, Roh Kudus mengerjakan dalam kita, dengan cara menguduskan jiwa kita. Dan air itu punya sifat apa? Memurnikan dan membersihkan kita. Nah, jadi ini bahasa kiasan dan perlambangan ya. Air itu punya sifat memurnikan dan membersihkan. Maka mandi pakai air ya. Itu membuang kotoran-kotoran yang tidak pantas bagi kerajaan Allah. Nah, proses pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus ini bekerja seperti angin, saudara. Angin itu apa? Bisa dirasa tapi nggak bisa dilihat. Tidak terlihat namun terasa. Makanya orang yang mengalami kelahiran kembali, kita memang nggak bisa ngelihat dengan mata kita. Gimana sih nih? Nggak bisa, saudara. Saudara mau ngaca gimana pun tidak bisa. Tapi orang yang sudah mengenakan kodrat yang baru, yang dilahirkan kembali, satu dianya sendiri bisa merasakan. Dulu kalau nggak punya duit, lemes. Sekarang dalam segala keadaan kok bisa ya bersuka cita tuh? Kan beda, kodratnya sudah beda. Dulu kalau disakiti, membenci. Sekarang kok bisa ya memaafkan tuh? Kodratnya beda, saudara. Kodratnya beda. Nah, di sini saudara ya. Dan dampaknya itu juga bukan kita sendiri yang terasa, orang di sekeliling kita juga bisa terasa pasti. Kamu berubah loh. No, ya. Kamu berubah. Pasti. Jadi kelahiran baru itu memang tidak terlihat, tapi terasa. Baik kita merasakan maupun orang-orang di sekeliling kita. Doa saya kita semua menjadi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dan mengenakan kodrat ilahi sebagai kodrat yang baru untuk kita menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Matraikan kebenaran firman-Mu Tuhan ke dalam relung hati anak-anak-Mu. Berikan kami kuasa untuk melakukannya. Roh Kudus, kiranya Engkau yang terus memberikan pembaharuan dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ibadah Lifehouse Community, Wang Plaza, Jalan Panjang, Kafling 17, deretan Rumah Sakit Geraha Kedoya. Saudara ketik di Google Map Wang Plaza, jam 10 pagi, hanya 1 kali ibadah. Ajak anak-anak saudara, ada Sunday School, ada ibadah buat anak-anak remaja juga. Sampai jumpa minggu depan di acara yang sama di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Amin.